Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sinar Kumalasari, pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada diskusi 8 ini, saya akan membahas sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Ada 3 pertanyaan pada sesi diskusi 8 ini. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Di sekolah SDN 005 Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, persamaan sistem dan struktur pendidikan yang dirasakan. Yang pertama, penekanan pada pendidikan dasar yang merata dan wajib. Negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura menempatkan pendidikan dasar sebagai fondasi wajib untuk pemerataan kesempatan belajar. Hal ini juga selaras dengan kebijakan wajib belajar di Indonesia. Pemerataan akses ini menjadi isu utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs bidang pendidikan dasar. Yang kedua, kurikulum yang berorientasi pada kompetensi. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Prinsip serupa diterapkan di Indonesia melalui kurikulum Merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila serta fleksibilitas dalam pembelajaran berbasis proyek dan karakter. Persamaan ketiga yaitu peningkatan profesionalisme guru. Negara maju di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan menempatkan pengembangan profesional berkelanjutan sebagai aspek penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Di Indonesia, kegiatan seperti kelompok kerja dan musyawarah guru mata pelajaran menunjukkan arah yang sejalan, meskipun tantangan masih ada dalam implementasi yang merata. Yang keempat, digitalisasi pendidikan. Negara seperti Korea Selatan dan Singapura sudah berada pada tahap lanjutan dalam transformasi digital pendidikan. Tren ini juga tercermin di sekolah saya di SDN 005 Rantau Pulung dengan penggunaan platform Merdeka Mengajar, video pembelajaran, serta media interaktif berbasis teknologi. Digitalisasi menjadi bagian penting dari inovasi kurikulum di Asia dan diterapkan dalam konteks yang sesuai di Indonesia. Pertanyaan kedua, analisis artikel pengayaan sesi 8, paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Artikel tersebut yaitu yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang ditulis oleh Nurholis. Hal-hal yang penting yang dapat saya temukan dalam artikel Holis tersebut, yang pertama, perubahan cepat dan kompleks di abad 21. Abad 21 ditandai oleh percepatan perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan informasi yang memerlukan antisipasi dan adaptif cepat dari sistem pendidikan. Yang kedua, peran pendidikan dalam mengembangkan potensi manusia. Pendidikan dipandang sebagai kunci untuk membangun manusia yang mampu bertahan dan bersaing di era global. Pendidikan harus mampu mengembangkan aspek intelektual,
spiritual, dan profesional secara seimbang demi mewujudkan manusia yang utuh. Yang ketiga, kritik terhadap sistem pendidikan tradisional. Banyak kelemahan sistem pendidikan saat ini seperti fokus pada hafalan, kurikulum minimal, dan fasilitas sekolah yang tidak memadai yang menghambat pengembangan kompetensi dan kreativitas peserta didik. Hal-hal penting yang keempat yaitu kebutuhan pemikiran kreativitas dan kritis. Penguasaan the basic atau pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai harus dilakukan dengan berpikir analitis, kreatif, dan kritis. UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan yang relevan untuk masa depan. Learning to know, doing, be, dan living together. Hal-hal penting selanjutnya yang ada pada artikel tersebut, pentingnya kualitas dan kompetensi guru dan karyawan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, pendidikan membutuhkan tenaga pendidik dan staf yang mampu menjadi teladan, mampu memperkuat kerjasama, dan menghargai kontribusi individu. Selanjutnya, pengaruh teknologi informasi dan globalisasi. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media komunikasi, mengubah tatanan kehidupan sosial dan ekonomi, serta menuntut pendidikan untuk mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi tersebut agar tidak tertinggal. Selanjutnya, tantangan dan peluang globalisasi dan ASEAN. Pasar bebas ASEAN menuntut sistem pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing secara global, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang lebih kompetitif. Selanjutnya, prediksi dan gagasan masa depan pendidikan dari futurolog. Pemikiran seperti Alvin dan John memprediksi adanya 3 gelombang perubahan. Revolusi pertanian, industri, dan informasi yang harus diikuti oleh sistem pendidikan untuk menyiapkan manusia masa depan yang mampu beradaptasi dengan perubahan besar tersebut. Dan yang terakhir, pendidikan berbasis karakter dan keseimbangan. Misi pendidikan ke depan harus mengutamakan pengembangan manusia seutuhnya, baik dari aspek mental, spiritual, maupun profesional, dan mampu bersikap demokratis, serta bertanggung jawab dalam masyarakat global. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang kaitan isi tayangan video YouTube yang berjudul Introduction to ASEAN Education dengan materi pada modul 6 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Video tersebut memaparkan struktur pendidikan berbagai negara ASEAN seperti sistem pendidikan sekolah dasar 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, yang sejalan dengan materi modul yang menjelaskan perbedaan sistem dan jenjang pendidikan di kawasan ASEAN. Informasi mengenai akreditasi, lama pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga jalur pendidikan alternatif seperti paket A, ALS, dan non-formal education secara langsung mendukung pemahaman mahasiswa terhadap variasi sistem pendidikan yang dibahas dalam modul 6. Selanjutnya, video tersebut menjelaskan tantangan pendidikan di kawasan ASEAN, seperti kesenjangan fasilitas, akses pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan, kekurangan guru di daerah terpencil, ketimpangan gender, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini sangat relevan dengan modul yang menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas, serta identifikasi kelemahan sistem pendidikan sebagai dasar perbandingan antar negara. Selanjutnya, video tersebut membahas tentang
mengenai TVET dan jalur pendidikan alternatif juga sejalan. Pada modul yang menekankan bahwa setiap negara ASEAN memiliki kebijakan pendidikan menengah yang mengarah pada akademik maupun vokasional. Informasi ini memperkuat pemahaman mengenai keragaman bentuk pendidikan dasar dan menengah di kawasan. Selanjutnya, video tersebut membahas AQRF, yaitu kerangka acuan kualifikasi ASEAN yang berfungsi menyetarakan dan membandingkan kualifikasi antar negara. Hal ini juga sangat relevan dengan pembelajaran komparatif pada modul karena AQRFV merupakan contoh nyata upaya ASEAN dalam menjelaskan mutu pendidikan, mobilitas tenaga kerja, dan pembelajaran sepanjang hayat. Demikian tanggapan saya pada diskusi 8 ini. Apabila salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.